Ini melenyok tapi langsung bisa balik. Melenyok ya, melenyok ya, tapi langsung bisa balik. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, Om, selamat datang di channel Kak Wos. Channel seputar tentang otomotif, terus ada motor, ada mobil. Kali ini saya bahas mengenai audio lagi, karena saya ada progres untuk renovasi audio di mobil saya. Ada beberapa yang harus saya rubah. Salah satunya kalau kemarin saya pakai customize kosmetik model box sudut, sekarang saya pakai box portrait. Nah, otomatis saya akan nambah satu speaker lagi. Di belakang ada speaker 3W dari Venom Black ya. Ini paketan baru datang minggu kemarin. Memang sudah saya buka, tapi belum saya tes. Cuma saya lihat dok, ketika kurirnya datang, langsung saya buka langsung di situ. Jadi kurirnya langsung lihat saya buka ini untuk memastikan saja. Gitu guys. Oke, langsung saja ya. Ini wujudnya box dari speaker 3W Venom. Ukurannya lihat jengkalan saya ya, 1, 2, 2 lebih 1 tapak tangan gitu ya. Jadi lumayan panjang. Oke, ini speaker koleksi saya. Ini speaker titanium, ini Extreme Venom, dan ini Coaxial GTL. Untuk kedepannya akan saya review juga. Kalau 1, 2, 3 ini sudah terpasang di mobil, tapi sudah saya lepasin karena mobil itu sedang saya kerjakan untuk customize box ya. Nah, ini adalah crossover tapi bukan dari Venom. Ini crossover Venom titanium, keren ya. Oke, langsung saja ya untuk kemasannya. Bagian depan tampilannya seperti ini. Ini crossovernya, ini mid bassnya, terus mid range, tweeter. Nah, di sebelah kanan ini ada keterangan PX 6,3B. Oke, tipe Venom Black ya. Terus untuk bagian samping sama, polos juga sama. Ada situsnya venomaudio.com. Sebelah belakang juga sama. Terus kita lihat bagian bawah. I'm Venom, poison your mind. Tema. Terus ini pahami. Untuk Facebooknya Venom Indonesia, IG-nya @venomindonesia, YouTube-nya juga ada ternyata Venom Indonesia. Terus untuk situs linknya www.venom-audio.com. Oke, gitu saja. Langsung kita buka aja ya. Tapi sebelumnya ini sudah saya cita-citakan sejak lama. Sebelum saya mengenal dunia online. Jadi saya muter-muter ke tempat-tempat audio di Solo itu jarang yang ada. Ada yang punya tapi harganya 3 jutaan, mahal banget. Akhirnya delalai, bahasa Jawanya delalai itu kebetulan saya upgrade box, otomatis sekalian saja saya beli Venom Black untuk speaker 3W. Jadi ini sudah nggak di custom lagi, langsung paketan dari sananya sudah ada crossover 3W. Oke, jadi sebelumnya itu kalau semisal teman-teman pengen mengcustom ya dari speaker 2W jadi 3W, itu sebenarnya gampang susah, tapi banyak susahnya. Karena kenapa? Kalau nggak mau korban ya nggak bisa. Jadi yang maksud saya korban itu harus merelakan 2 channel untuk mendriver mid-range. Jadi kalau untuk 2W-nya itu tetap jalan di channel 1, 2, dan di channel 3, 4-nya mendriver speaker mid-range.
atau mungkin pakai prosesor juga bisa. Nah kalau pakai prosesor otomatis prosesornya dilepas saja, jadi di cutting semuanya lewat prosesor. Itu setahu saya, tapi saya belum pernah nyoba. Mungkin ada yang lebih paham mengenai dunia audio, mungkin bisa share lewat komentar. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya, sudah dinanti-nantikan. Kita buka saja, bukanya gampang, buka satu enggak ya. Nah ini, oke, ini saja. Ini ada buku petunjuk Phenom VX 6.3B, sistem komponen speaker petunjuk kemampuan. Saya bacakan aja ya, agar tidak bisa seperti ini. Nah, jadi untuk spesifikasi ini untuk masing-masing speaker ada spesifikasinya sendiri, yang antara mid-bass, mid-range sama tweeter. Kalau untuk mid-bassnya, untuk watt RMS-nya itu 50 watt. Kalau untuk mid-range 30 watt, tweeternya 20 watt. Terus untuk maksimalnya ini bisa 100 watt untuk mid-bass, terus mid-range-nya 60, tweeternya 40. Oke, itu aja. Terus untuk bahannya ini, kalau untuk mid-bassnya itu dari paper cone dengan tepi karet. Mid-range juga sama. Untuk tweeter silk cone. Nah ini ada kedalaman, ada diameter. Oke, itu saja. Cuma tulisan, biasanya jarang dipahami. Kita buka satu-satu aja ya. Di paling atas. Ambil crossover dulu ya. Ini lapisan pertama untuk perlindungan. Oke, ini grillnya ada dua, sebentar dijauhkan sedikit. Nah, di atas ini crossover 3W ada dua juga. Tweeternya mungil, kecil-kecil sekali. Ini pasti suaranya bagaimana ya, nanti juga saja ya. Ada dua tweeter. Kemudian mid range ini ada dua. Yang terakhir woofernya atau mid bass ada dua juga. Ini yang terakhir sudah tidak ada apa-apanya. Ini cuma ganjel saja, jadi tidak dapat kabel instalasi ya. Biasanya itu Phenom itu ada kabelnya untuk kabel mid range, tweeter sama mid bass itu ada, tapi ini enggak. Untuk dusnya tipis sekali, berbeda dengan titanium ya. Ini tebal ini. Titanium ini tebal sekali. Oke, kita susun lagi. Buat koleksi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk komponennya, dekat sedikit. Ini tweeternya, ada dua. Bahannya dari silikon. Ini diameternya 36, kecil banget, kecil sebentar.
pusing saya kalau Twitter kecil. Ini untuk pilar saya itu gede. Nggak apa-apa, nanti diakalin. Jadi untuk materialnya ini besi ya, aluminium gitu. Besi. Bisa dibuka. Tidak bisa dibuka kayak coba dibuka ini. Ini nggak ada segelnya, nggak masalah. Oh, bisa dibuka. Mana? Ini grillnya dari besi, magnet ya ini, kenceng banget ya, magnet. Terus apa ini? Ini melenuk-melenuk, kalau dipegang melenuk-melenuk seperti ini. Jadi ini seperti kayak kain, tapi bagus. Ya, nanti dicoba suaranya satu persatu. Ini magnet, kenceng lagi, juga bisa diputar. Tapi kalau dipukul gini lepas. Nah, ini melenyok tapi langsung bisa balik. Melenyok ya, tapi langsung bisa balik. Oke, kita kembalikan lagi. Twitternya kita taruh di sini dulu. Oke, sekarang ke mid-ring. Ada dua ya. Wujud mid-ringnya ya, penampilannya sangat keren, tidak kelihatan murahan kayak produk-produk, maaf ya, produk kelas bawah. Nah, ini untuk kelas menengah, ini untuk speaker Venom ini kelas menengah. Jadi penampilannya dari depan nggak malu-maluin lah, ini pasti suaranya juga bagus. Kita buka ya. Bisa diputar. Oh iya, ini grillnya ini sekelilingnya ada lemnya. Ada lem. Ini bahannya dari paper cone dengan tepi karet. Jadi ini ada karet elastisnya untuk menggerakkan apa ya, cone-nya, konusnya atau daun speakernya ini. Kalau misal dapat frekuensi yang cenderung agak ngebas ya, dia akan bergerak naik turun gitu ya, naik turun. Jadi ini ada karetnya juga. Terus untuk daunnya ini dari kertas ya. Kalau di belakang ini kayak seperti lapisan kain, tapi ini kertas. Tengahnya ada logo Venom juga. Terus ini logo di grill juga Venom. Ini seperti logam, tapi biasanya plastik. Kita di bagian belakang PX63B, seharusnya tulisannya enggak 63B ya, PX3 apa ya, ya mungkin gitulah. Ini sama, biasanya kalau ini kan menunjukkan ukuran 6 itu 6 inch ukuran, kalau ini kan nggak 6 inch ya, mungkin diseragamkan. Oke, di belakangnya seperti ini, terus magnetnya dibungkus sama karet. Saya buka aja, ukuran karetnya seperti apa ya, susah bukanya. Oh bisa, aduh susah, angel rek. Bisa. Nah, magnetnya kecil. Oke, ini ya. Terus di bagian belakang ini ada busanya, kayak gabus tebal, bukan busa tapi gabus, kayak sandal itu loh, kayak gabusnya sandal itu seperti ini. Ini fungsinya supaya tidak bergetar. Jadi kayak gesit gitu kalau nempel di bibirnya speaker ya. Terus untuk konektornya warnanya kuning, sebelah kanan plus, sebelah kiri negatif. Tapi kok ukurannya sama, harusnya dibedain ya, yang positif itu yang besar, negatif atau yang kecil atau sebaliknya.
Oke, untuk meternya seperti ini ada 2. Nanti kita atas lagi. Untuk pelindung magnetnya dari karet seperti gelang, bisa dipakai untuk anak kecil, tapi tidak diperuntukkan untuk gelang, jadi dipasang di sini. Oke, hadapnya ke atas, kita kembalikan karetnya. Jadi kalau speaker bagus itu magnetnya dilindungi sama karet. Nah, itu sudah kelihatan bagus, ibaratnya memang ada perlindungannya. Kalau nggak ada karet itu gini. Oh iya, masih nempel ya. Iya, masih nempel. Oke, kita taruh dulu mid-range-nya. Terus kita bahas mid-bass-nya. Ini cuma ada 2. Plastiknya saya beresin. Oke, ini penampakan mid-bass-nya seperti ini. Lem-lemannya agak jelabrut ya, yang sama jelabrut, kurang rapi. Jauh ya sama titanium, bagus banget titanium. Kalau ini masih black ya, seng, tipis untuk house-nya atau rumah speakernya ini tipis, ketebalannya segini. Contoh apa ya? Ini misal ini ya tebalnya ya, sama kabel, besaran kabel. Udah gitu aja. Tengah ada logo Venom, dibelenyok ini agak kaku, bisa balik lagi. Terus tepinya ini ada karet, jadi karet ini fungsinya seperti untuk menggerakkan gas, jadi bisa naik turun. Terus untuk daunnya ini atau konnya ini dari paper ya, kertas ya, ada pecahan-pecahan kayu, serpik kayu halus. Untuk karet lumayan tebal, sangat tebal ini. Terus di bagian bibirnya yang menyentuh ke box ini, depannya ada gabusnya. Untuk ini gabus, kalau ditutup bisa kembali lagi. Untuk di belakang nggak ada gabusnya, berbeda sama Twitter. Kalau Twitter berbeda sama mid-range, gabusnya di belakang. Kalau mid-bass-nya gabusnya di depan. Untuk magnetnya juga di cover karet, ada tulisan Venomnya sama. Ini ada lubang udara. Jadi ini lubang angin ini, kalau subwoofer kalau gerak ini keluar anginnya, kayak nyembur angin ketika ini memompa gitu. Oke, untuk konektornya juga sama, kuningan ini. Untuk tanda plusnya, konektornya hampir sama, nggak ada yang besar sama kecil. Terus plusnya yang sebelah sini, sebelah kiri, minusnya yang sebelah kanan. Untuk bagian belakang juga sama, ini kertas tapi dibungkus kain tipis. Terus untuk ini namanya apa ya, coklat ini, kayak lingkaran kayak jari, kayak spider yang punya keras, ini agak keras, bagus. Lem-lemannya juga rapat. Untuk kabelnya juga modelnya menggantung gitu, tidak seperti subwoofer. Kalau subwoofer itu kan nempel di coklatnya itu, jadi
jadi di rain bakar nempel di dekat ban. Kalau ini menggantung langsung nancep di sini. Nah ini cembungan ini untuk menutupi bagian coil tadi yang nempel di daun konus ini, daun speaker ini. Oke, ukurannya 6 inci. Untuk magnet kita lihat ya, bukanya susah. Pasanganku yang bilang ya, intinya bukanya susah. Ya di magnetnya ukurannya segini lah di dalamnya ini, jadi magnetnya cukup besar. Oke, untuk speaker seperti itu ya. Terus kita bahas mengenai crossover pasif. Ada dua, satu untuk speaker kanan, satunya untuk speaker kiri. Nah, ini bisa dibuka. Cara bukanya harus lepas baut ini. Ini kunci L, tidak disertakan kunci tadi, jadi nggak bisa buka. Saya buka dulu ya. Dibuka saja biar kita tahu ya. Kunci-kunci saya itu lengkap, tapi kebetulan pas nggak ada di meja. Walah guys, kuncinya khusus guys, jadi kunci L-nya khusus. Jadi gimana ya jelasin ya? Bentar. Nah, jadi ini kan model Ginam ini. Dalamnya harus berlubang. Kalau nggak berlubang nggak mau masuk. Soalnya di sini ada cembungannya. Nah, cembungan ini loh. Nah, jadi kalau kunci L biasa mau buka sini nggak bisa. Soalnya nggak berlubang. Untuk kuncinya ini nggak berlubang. Jadi kuncinya khusus. Jadi tidak semua orang bisa membongkar. Oke, komponennya ada banyak. Kita hitung ya. Untuk resistornya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 resistor. Terus untuk kumparannya ada 3, 1, 2, 3. Terus untuk transistornya ada 1, 2, 3, 4. Transistornya ada 4. Yang gede 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Resistornya ada 5. Kumparannya 3. Kalau untuk titanium seperti ini. Oh, ini tidak membandingkan, kita bahas ini aja. Nah, di sini ada lubang-lubang. Ini untuk lubang konektor kabel yang menuju ke speaker dan juga input dari power. Jadi kabel power itu yang masuk ke sini. Nah, ini ada in plus sama in negatif. Ini langsung dari power 4 channel. Terus PW ini tweeter, MD itu metering, WF itu woofer atau midas. Nah, kemudian di sini ada switching ini keterangannya ada plus 3 dB, tengah 0 dB, bawah itu minus 3 dB. Jadi kalau kepengen tweeternya agak kenceng ya dinaikkan ke plus 3, kalau biasa ya 0, kalau kepengen agak pelan netesnya itu diturunkan aja ke 3 dB. Nah, terus di bawah ini ada switch juga, terangannya normal sama inverted. Jadi maksudnya mungkin gini,
kadang kalau kabel kebalik itu ya, nah itu untuk membalikkan kabel, jadi semisal kleru nyambung plus minus, nah, kebalik, tinggal di switch itu aja. Oke, gitu aja. Bahannya dari plastik. Ini ada lubang baut kalau semisal mau ditempel, tapi harus buka ini dulu, cari kunci khususnya. Terus untuk baut-baut konektornya dari Kuningan, ada 1, 2, 3, 4, ada 8 baut. Kumparannya 3, jadi ini worth it sekali. Yang mahal paling ini daripada speakernya itu, lebih mahal crossovernya. Soalnya desain crossover itu susah, jangan disamakan dengan crossover yang harganya di bawah 100 itu ya, crossover audio rumahan. Saya nggak tahu hitung-hitungannya, katanya orang audio sih. Jadi speaker ini itu ada sensitivitasnya, terus ada spesifikasinya sendiri. Jadi tiap-tiap speaker itu berbeda-beda. Kalau semisal ini dibandingkan dengan speaker lain sama-sama 6 inci, keluarnya juga berbeda. Karena suara itu dipengaruhi sama magnet, coil, sama daun speaker ini. Jadi kalau digambarkan itu simbal gitu ya. Kalau kita pengen nutuk simbal, kalau simbalnya itu terbuat dari seng, terus ada yang terbuat dari kuningan atau mungkin dari besi, segi suaranya itu kan berbeda, harus sama. Nah, seperti itu. Jadi crossover ini untuk mengatur speaker. Jadi susah kalau misal ini dimodif dipakai yang lain. Jadi ini sudah standar dari perusahaannya sana, sudah diukur, disetting. Oke, sekarang kita tes suara. Saya pakai power 4 channel, terus nanti playernya pakai handphone, untuk listriknya nanti pakai aki, ini nanti pakai box. Jadi untuk ini sama ini nggak usah dipakai. Oh ya, ini belum dibahas ya. Ini grillnya, bahannya besi, ada logonya, plastik, ringnya plastik, bagus. Itu saja, ada 2. Jadi kalau speaker pintu, kalau kepingin dipasangi grill seperti ini ya speakernya ditaruh di luar, jangan dipas besinya. Atau mungkin door trimnya dilubangin kayak punya saya. Kapan-kapan saya tunjukin review bagaimana speaker pintu itu kita bisa memanfaatkan grillnya untuk dipasang atau covernya. Oke, saya menggunakan power 4 channel, ini 760 watt, murni, bukan abal-abal. Terus ini boxnya sudah model 3W. Ini dulu orang pakai itu ya juga pakai Venom Black, ini kan kecil. Terus saya pakai aki, ini ada aki 12 port. Oke, langsung kita install saja. Jadi cara pasangnya, nah ini untuk kabel buffer ya, jadi yang merah plus, tinggal dibuka saja seperti ini. Cara pasangnya bagusnya itu pakai sekun, jadi teman-teman wajib pakai sekun ya, jangan sama seperti saya ini tidak ada persiapan sekun. Kalau ada sekun ya saya pakai sekun biar rapi, sama kabelnya tidak bersentuhan. Kadang serabutnya itu pada lari kemana-mana.
Oke guys, sudah kepasang semua speakernya. Nah, ini untuk woofer, mid-range, tweeter juga sama. Jadi box ini memang spesial untuk Venom Black sebenarnya, tapi tidak saya gunakan, cuma saya gunakan untuk review-review saja. Oke, kita lihat suaranya bagaimana. Jadi untuk crossover pasifnya sudah kepasang semuanya. Saya pakai power 4 channel, untuk kabel-kabel sudah saya setting, saya pakai aki. Kita coba bagaimana suaranya dari Venom.